Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munculnya Imam Mahdi yang selalu dinanti, terutama oleh kaum muslimin yang merindukan keadilan. Imam Mahdi seolah menjadi tumpuan dan harapan kita di akhir zaman. Dan insya Allah harapan tersebut bukan hanya impian belaka, karena kedatangan Al-Mahdi yang akan memenuhi bumi dengan keadilan telah dinubuahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita maklumi bersama bahwa kemunculan Imam Mahdi ini merupakan salah satu tanda besar menjelang hari kiamat. Sebagaimana hal tersebut telah banyak disebutkan melalui hadis-hadis sahih. Namun, dalam rangka menyambut datangnya keadilan yang akan dibawa oleh pemimpin akhir zaman, ada beberapa peristiwa pahit, bahkan sangat mengerikan yang harus dilalui oleh penduduk bumi. Yaitu, bumi akan mengalami kekacauan besar, yang mana kekacauan besar tersebut belum pernah terjadi sebelumnya di muka bumi ini. Masya Allah, tak terbayang betapa mengerikannya peristiwa tersebut. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai kengerian-kengerian akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salah satu peristiwa yang paling mengerikan adalah banyaknya pertumpahan darah di muka bumi ini. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis, la yakhrujul mahdiyu hatta yuktala min kulli tis'atin sab'ah. Imam Mahdi tidak akan muncul ke muka bumi ini sampai terbunuh dari setiap 9 orang 7 orang. Hadis ini diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hammad radhiyallahu anhu. Nomor hadis 912, sanadnya hasan dalam kitab Al-Fitan. Hadis ini menunjukkan bahwa sebelum kedatangan Imam Mahdi akan terjadi sebuah situasi yang sangat mencekam, seperti perang besar, fitnah, atau bencana yang akan menyebabkan kematian dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa peristiwa terbunuhnya 7 dari 9 orang ini ada hubungannya dengan peristiwa tersingkapnya gunung emas di sungai Efrat. Lantas orang-orang berperang untuk memperebutkan gunung emas tersebut, hingga dari peperangan tersebut terbunuhlah 7 dari 9 orang. Pendapat bahwa peristiwa terbunuhnya 7 dari 9 orang akibat dari peperangan memperebutkan gunung emas, atau akibat peristiwa perang gajah, atau mungkin ada juga yang berpendapat dan menghubungkan dengan berbagai peristiwa-peristiwa lainnya. Bahkan kemarin saya lihat ada yang berkomentar bahwa kemunculan Imam Mahdi dihubungkan dengan mati listrik di 5 provinsi. Bagi saya itu sih boleh-boleh aja. Yang penting berdasarkan bukti yang kuat, baik itu dari hadis ataupun asar, bukan berdasarkan mimpi, asumsi, wangsit, apalagi kerasukan jin. Asumsi-asumsi liar inilah yang membuat resah di masyarakat dan membuat kabur keyakinan tentang Imam Mahdi ini. Ini juga salah satu yang mengkhawatirkan kita sebagai umat muslim. Sebab sudah banyak orang yang tadinya percaya akan datangnya Imam Mahdi, kemudian kepercayaan tersebut terkikis, bahkan sampai hilang kepercayaan tersebut gara-gara banyaknya asumsi-asumsi liar, banyaknya
pendapat-pendapat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini yang sangat disayangkan. Oleh karena itu, ketika saya membaca hadis-hadis tentang akhir zaman, khususnya tentang kedatangan Al-Mahdi ini, daripada berasumsi liar, saya lebih suka mengambil poin-poin penting dan pelajaran berharga dari hadis-hadis tersebut agar memotivasi kita untuk hidup lebih baik lagi. Lalu, bagaimana seharusnya kita menyikapi hadis ini dalam konteks zaman kita sekarang ini? Menurut saya, yang pertama, ambillah poin penting, kemudian ambillah pelajaran sebanyak-banyaknya dan jadikan sebagai bekal agar kita menjadi lebih baik lagi. Di sini saya mencatat paling tidak ada 3 poin penting dan ada 3 pelajaran penting yang terkandung dalam hadis ini. Poin yang pertama, masa penuh dengan fitnah. Bumi yang kita cintai ini ketika sudah tiba masanya akan dipenuhi dengan ketidakadilan dan berbagai bentuk kezaliman, sehingga menimbulkan peperangan yang dahsyat yang akan mengorbankan banyak jiwa. Inilah salah satu fitnah besar yang akan melanda umat manusia, dan kita harus ingat bahwa fitnah-fitnah tersebut tiada lain untuk menguji keimanan kita semua terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua yaitu akan adanya malhamah kubro atau perang besar. Poin ini didukung oleh beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa sebelum kemunculan Imam Mahdi akan terjadi malhamah kubro atau perang besar yang akan menewaskan sebagian besar umat manusia. Dalam konteks modern seperti sekarang ini, malhamah kubro bisa berarti perang global atau konflik yang menyebabkan kehancuran massal. Poin yang ketiga adalah ujian bagi umat Islam. Dalam hadis tadi Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sebelum munculnya Imam Mahdi, ada 7 dari 9 orang akan terbunuh. Hal ini menunjukkan bahwa hanya akan ada segelintir orang yang akan mampu bertahan dalam situasi yang sangat mengerikan tersebut. Dan tentunya mereka yang istiqomah mempertahankan iman Islamnya yang kelak akan menjadi bagian dari kebangkitan Islam di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Dari 3 poin tadi, maka jelaslah orang yang akan berada dalam pasukan penegak keadilan di bawah kepemimpinan Imam Mahdi bukan orang yang paling tahu ciri-ciri Imam Mahdi. Apalagi orang-orang yang hanya pandai berasumsi tanpa bukti yang bersumber dari hadis ataupun asar. Apalagi yang sholatnya bolong-bolong, puasanya kemarin juga bolong-bolong, puasanya cuma setengah hari doang. Jangan harap bisa menjadi pasukan Imam Mahdi. Yang ada dijadikan peluru sama Imam Mahdi. Ya Allah, saya lihat memang yang senang menyimak Imam Mahdi itu sangat banyak. Tapi nggak tahu ya pada puasa apa enggak nih kemarin. Jangan sampai ikut kajian Imam Mahdinya semangat, giliran puasanya loyo, malahan ngopi siang hari. Kacau ini. Tapi insya Allah semua subscriber Kang Herman semuanya orang-orang soleh, dan insya Allah jika Allah mentakdirkan kita bertemu dengan Imam Mahdi, semoga kita semua menjadi pasukan-pasukan terbaik Imam Mahdi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semua, tanpa adanya iman dan Islam yang kuat, maka sekalipun kita ditakdirkan bertemu dengan Al-Mahdi, bisa jadi
hanya akan menjadi musuh Imam Mahdi, bukan menjadi pasukan Al-Mahdi. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu, mari kita ambil sebanyak-banyaknya pelajaran berharga dari hadis ini, agar kita tetap istiqomah menjaga iman dan Islam, sekalipun di masa-masa sulit dan mengerikan sebagaimana digambarkan dalam hadis tersebut. Paling tidak ada 3 pelajaran penting yang dapat saya ambil dari hadis ini. Semoga teman-teman semua dapat menambahkan sebanyak-banyaknya pelajaran penting dari hadis ini. Yang pertama, mempersiapkan diri. Peristiwa mengerikan yang mengakibatkan terbunuhnya 7 dari 9 orang ini bukan hanya sekedar ramalan ataupun wangsit, tetapi ini informasi dari baginda Nabi kita tercinta yang tak pernah berdusta sedikit pun. Dan informasi ini sebagai bentuk kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya, juga sekaligus sebagai peringatan agar kita selalu mempersiapkan diri dengan ilmu, amal, dan mempererat persatuan umat Islam. Untuk itu, hindarilah informasi-informasi yang memprovokasi umat. Jangan sampai hanya gara-gara ribut nasab sampai berani mengibarkan bendera perang. Malu sudah pada tua bangka. Masa anak SD, SMP tawuran kita cegah, kita larang, bahkan kita beri sanksi agar mereka jerak. Sekarang malah kakek-kakek pada mau tawuran gara-gara nasab. Malu kek sama cucu, sama buyut. Sebagai orang yang berilmu, apalagi ilmunya ilmu agama, selesaikanlah segala perbedaan dengan ilmu dan akhlak, bukan dengan pisau apalagi tombak. Tunjukkanlah sikap Islam yang rahmatan lil alamin, bukan laknatan lil alamin, agar orang-orang di luar Islam yakin dan percaya bahwa Islam benar-benar agama rahmatan lil alamin. Sedih saya kalau lihat fenomena atau informasi-informasi yang sekarang lewat di beranda ini. Bagaimana mungkin orang di luar Islam bisa percaya Islam rahmatan lil alamin kalau lihat kiainya nantang perang sana, nantang perang sini. Lihat ustadznya ikut mengompor-ngompori massa. Ini bagaimana? Ujung-ujungnya jangankan orang luar Islam, orang Islam yang awam pun bisa jadi ragu bahwa Islam itu rahmatan lil alamin kalau terus-terusan melihat oknum-oknum pemimpin Islamnya seperti itu. Pelajaran yang kedua, tetap istiqomah dalam keimanan. Ketika dunia penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian yang hampir-hampir saja mencabut keimanan kita, sabarlah, kuatkanlah. Kita harus tetap berpegang teguh pada ajaran Islam dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman sekarang ini, kita jangan dulu berpikir jauh-jauh tentang fitnah-fitnah besar yang belum terjadi. Kita latihan istiqomah dulu dari fitnah-fitnah yang kecil dulu deh, dan sudah marak di sekitar kita. Misalnya ketika bulan puasa melihat kawan ngopi di siang hari sambil merokok nyantai di bawah pohon, waduh. Sedangkan kita mah perut keroncongan dari pagi nahan lapar. Nah ini kan juga ujian. Kalau kita tidak kuat iman, tidak istiqomah menjaga iman dan Islam, pasti kita ikutan ngopi juga. Ya Allah. Apalagi di saat orang lain sibuk jalan-jalan dan melupakan sholat. Jangan sampai kita ikut-ikutan terbawa tidak sholat hanya karena gara-gara liburan, hanya karena gara-gara jalan-jalan. Tapi usahakan meskipun kita sedang liburan, sedang jalan-jalan ke tempat rekreasi, jangan sampai berani-berani meninggalkan sholat. Mulai dari sekarang, kita jaga iman,
jaga Islam agar kita selamat dari fitnah-fitnah yang sudah beredar di sekitar kita. Jika kita sudah terbiasa menjaga keimanan kita dari fitnah-fitnah kecil di sekitar kita, maka jika suatu ketika muncul fitnah besar secara tiba-tiba, insya Allah kita akan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan pelajaran yang ketiga, kita harus siap menjadi bagian dari perbaikan. Meskipun dalam hadis tadi menggambarkan keadaan penduduk bumi yang akan mengalami situasi yang sangat buruk, yaitu terjadinya kedoliman dan peperangan hingga terbunuhnya 7 dari 9 orang, tapi kita tidak boleh berpangku tangan membiarkan berbagai maksiat dan kedoliman merajalela, terutama di sekitar kita. Kita harus tetap berusaha dan menjadi bagian dari orang yang mencegah kedoliman semampu kita. Karena mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran yang kita kenal dengan amar ma'ruf nahi munkar adalah bagian dari akidah seorang muslim. Meninggalkan kewajiban ini berarti kita menyia-nyiakan dan meremehkan salah satu komponen utama dari dinul Islam. Maka jika kita meremehkan kewajiban ini, meremehkan amar ma'ruf nahi munkar, berarti kita menyia-nyiakan dan meremehkan salah satu komponen utama dari dinul Islam. Na'udzubillah min dzalik. Di samping itu, tidak diketahui kapankah munculnya Imam Mahdi secara umum. Apakah dia akan muncul pada zaman kita sekarang ini, ataukah zaman berikutnya, mungkin zaman cucu kita, zaman cicit kita, dan seterusnya. Oleh karena itu, meninggalkan kewajiban yang ada sekarang ini dengan menggantungkan diri pada kewajiban yang masih gaib dan belum diketahui kepastian waktunya, itu sama saja dengan menyia-nyiakan syariat Islam dan menelantarkan beban kewajibannya. Siapa saja yang tidak menyibukkan dirinya mengerjakan kewajiban yang ada sekarang ini, maka sudah tergambarkan pada dirinya bahwa dia juga akan menyia-nyiakan kewajiban yang akan datang. Maka saya tidak dapat membayangkan nasib kita jika sekarang saja kita sudah lalai akan kewajiban, apalagi nanti jika sudah benar-benar tiba waktunya kedatangan Al-Mahdi, apakah mungkin kita bisa ikut berjuang bersama Al-Mahdi menegakkan keadilan? Sedangkan sekarang saja sudah malas-malasan bersikap adil. Bukankah malas sholat, malas zakat, malas puasa itu pun termasuk ketidakadilan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhadap diri kita? Jika kepada Allah saja dan kepada diri sendiri pun tidak bisa berlaku adil, apalagi kepada sesama manusia. Mungkinkah kita bisa melakukannya? Ingatlah, suatu saat pasti kita akan berdiri di hadapan Allah yang Maha Adil untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang tetap teguh di jalan kebenaran dan selalu mendapatkan rahmat Allah dalam setiap keadaan, terlebih-lebih di masa-masa sulit, baik masa sulit yang sedang kita hadapi saat ini, terlebih-lebih masa-masa yang lebih sulit daripada sekarang ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.